Salam sinema, sahabat sinemalogi. Vina Sebelum 7 Hari adalah film horor yang disutradarai Anggi Umbara. Saya pribadi nggak akan dan punya niatan untuk mempromosikan film ini dengan tujuan untuk ditonton oleh penonton lain yang belum menonton. Setelah menonton ini, saya mulai merasa bahwa ada pihak yang sangat dirugikan sekali di dalam produksi film ini, yaitu tentu saja almarhum Vina itu sendiri. Jadi meski ada gembar-gembor bahwa film ini sudah mendapatkan izin dari keluarga dan ada alasan kuat kenapa film ini harus dibikin, itu karena ingin memberi edukasi penonton terkait bullying, geng motor, dan pergaulan bebas gitu. Tapi rasa-rasanya ada kata-kata yang mewakili sih untuk bisa menyebut produksi film ini adalah mengabaikan norma dan sangat nggak etis. Dari dulu saya selalu beranggapan ya bahwa filmmaker yang gencar, yang memproduksi film nggak henti-henti terus-menerus dan ada kesan tergesa-gesa semacam kejar target, sebenarnya yang dicari tuh kayaknya bukan kepuasan atas karyanya, atas filmnya, tapi yang nggak lain dan nggak bukan ya karena ada duit, ada cuan yang dikejar gitu. Dan hal tersebut sangat kelihatan banget di film ini ya. Terus tameng yang dipakai di film ini ya agar produksinya tetap berjalan, tetap aja gitu loh. Keluarga mengizinkan gitu. Tapi yang menjadi pertanyaan, kalau keluarga Vina ternyata 11-12 dengan PH yang bikin film, itu jadinya gimana ya? Akan jadi panjang sih sebenarnya bahasannya. Seandainya film ini dari awal dikemas dengan konsep dokumenter, genre dokumenter, mungkin akan lebih baik gitu. Karena ada niatan untuk membantu membongkar misteri yang selama ini tertutup gitu. Tapi kalau dia dijadikan film fiksi dengan genre-genre drama tapi lebih banyak horornya, jadinya seperti ini gitu loh. Akan ada tambahan-tambahan fiktif yang justru akan berperan dalam menormalisasi kekerasan gitu. Bahwa adegan ini harus ada nih biar penonton itu bisa memahami, bisa merasakan apa yang Vina rasakan saat itu. Sebenarnya nggak kayak gitu loh. Ini ada semacam etika gitu, ketika bagaimana kita harus bisa menghormati keberadaan korban gitu loh, bukan malah dieksploitasi. Ketika gambaran-gambaran tentang ada scene-scene di mana Vina jadi korban, di rapes pada saat itu, harusnya tidak se-eksplisit itu gitu loh. Ada hal-hal yang simbolik yang bisa mewakili hal-hal kayak gitu, karena itu terlalu menyakitkan gitu loh buat teman-teman yang mungkin punya trauma masa lalu juga, seperti apa yang sudah pernah dialami oleh Vina, atau buat penyintas-penyintas lain yang mengalami problem serupa gitu loh. Ini yang mungkin mereka skip gitu, yang mungkin mereka nggak kepikiran, atau mereka justru nggak peduli dengan itu. Yang penting ada di pikiran mereka adalah ini duit gitu loh. Ini yang agak nyesek sih kalau ini memang beneran seperti itu ya. Cuman dari pikiran saya pribadi, film ini memang benar-benar bahaya gitu loh menurut saya. Oke lah kalau secara gambar mungkin ada beberapa yang memang secara estetika bagus gitu. Tapi secara simpati sebagai seorang yang masih hidup, bagaimana dia harus menghormati orang yang sudah nggak ada, ini udah dilewat batas, sudah melewati batas gitu loh. Kenapa harus ada hantu-hantuan yang bahwa itu adalah Vina yang balas dendam seperti itu? Karena saya pikir Vina ini adalah tokoh nyata gitu loh. Dia sempat ada di dunia ini dan tiba-tiba dia harus dipelintir sedemikian rupa agar supaya ceritanya lebih dramatik dan bisa menjual kesedihan-kesedihan yang dialami si Vina, yang pada muaranya adalah itu semua menjadi duit gitu, menjadi cuan. Ini jahat banget, sumpah ini jahat banget. Dan bisa gitu, kenapa harus bisa lolos badan sensor film gitu loh? Ini kerja LSF kayak gimana coba? Eksploitatif banget dan banget. Forget it about bullying, about kenakalan remaja atau pergaulan bebas atau apalah itu yang mereka selalu junjung tinggi di setiap produksi film ini ya. Ini nggak ada unsur apapun. Ini orang jadinya kayak membelah dan memprovokasi penonton gitu loh. Mendramatisasi kejadian-kejadian yang seharusnya tak pantas untuk dilihat orang gitu loh. Bisa gak sih berpikir untuk mencoba berusaha jadi point of view-nya Vina gitu loh. Karena saya gak yakin Vina akan setuju ketika ceritanya menjadi seperti ini gitu. Kemudian dalam filmnya juga rekaman asli yang menjadi bukti bahwa
ada kejadian kerasukan, tuh aku pikir WTF gitu kan. Pada akhirnya adalah Vina sebelum 7 hari ini lebih baik nggak perlu ditonton. Biarkan dia lewat begitu saja. Satu hal yang benar dari film ini ada satu, ya udah doain Vina, udah itu. Kalau memang nggak bisa membantu menyelesaikan permasalahan Vina ini gitu loh. Jangan seolah-olah berlindung dari kata-kata ini demi edukasi bagaimana supaya teman-teman yang lain tidak menjadi korban seperti Vina kayak gitu. Nggak kayak gitu konsepnya. Banyak cara untuk orang belajar tanpa harus membuat sakit hati Vina gitu loh. Ya whatever kalau keluarga mengizinkan ya. Padahal harapan kita semua keluarga itu nggak harusnya mengizinkan gitu loh. Ini aneh. Apalagi ada hantu-hantuan, apalagi ada hal yang harus dieksploitasi se-ekstrim itu gitu. Pada akhirnya film ini sudah harus turun dari bioskop dan benar-benar belajar bagaimana cara memahami, bagaimana cara menghormati, respect sama orang yang sudah nggak ada. Itu sih. Demikian video reaksi dari film Vina sebelum 7 hari. Silahkan like ya, komen dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.